Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa, dengan baret merah yang kami kenakan ini, kami berjanji kami akan mengabdi dengan segenap tumpah darah tetes terakhir merah kami, agar negeri yang kami cintai ini, dan meningkatkan sabta marga sebagai kasdia yang meningkatkan takwa kepadamu, dan jauhkan kami dari berbagai macam tantangan, dari berbagai macam halangan, godaan yang bisa memalingkan kami dari sikap-sikap setia kepada NKRI, janji pada sabta marga, dan jauhkan kami dari sikap khianat, dari sikap khianat yang menghilangkan spirit perjuangan orang tua kami dengan darah, keringat, air mata, merah putih. Si pendoa ini betul-betul khawatir bahwa pasukan baret merah yang ada pada momen itu, ya, entah berapa puluh atau berapa orang yang di situ, jangan sampai berkhianat. Nah, gitu kan. Berkali-kali orang ini melecehkan bangsanya sendiri dengan mengatakan tenaga kerja kita tidak mampu, belum mampu. Dan kelakuannya sungguh-sungguh mengerikan. Banyak tokoh yang jelas-jelas menyebut nama orang itu sebagai pengkhianat, menyebutnya sebagai penjual negara, menyebutnya sudah menyerahkan Indonesia kepada RRC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, pagi tadi saya dapat kiriman video. Videonya apa nyebutnya ya? Videonya buat saya menggetarkan, ya. Ini adalah sebuah prosesi. Saya nggak tahu kapan dan di mananya ada, ya. Itu di Nusa Kambangan, Cilacap, ya. Kapannya saya nggak tahu, siapa aja yang terlibat di sana, maksud saya nama-namanya saya nggak tahu. Tapi itu adalah prosesi pembaretan baret merah bagi mungkin, ya, anggota Kopassus yang baru selesai pendidikan atau pelatihan, ya. Disebut-sebut, di situ ada disebut selama 7 bulan. Tapi yang menarik buat saya itu ada doa yang lumayan panjang, ya. Videonya kira-kira 5 menit, ya. Doanya panjang dan menarik, bahkan bukan cuma menggetarkan jiwa, ya. Bagaimana doa-doanya itu mencakup hampir semua yang terlibat dalam apa nyebutnya, ya, orang-orang yang bisa hadir di situ. Ada doa kepada ibu bapak para, saya nggak tahu apa peserta nyebutnya, peserta itu, ya, prajurit lah, gampangnya prajurit lah, ya, prajurit baret merah Kopassus, ya. Komando Pasukan Khususnya TNI Angkatan Darat. Ini pasukan elit yang Angkatan Darat, ya. Tapi sebelum panjang lebar, ini videonya kita tonton, ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa, dengan baret merah yang kami kenakan ini, kami berjanji kami akan mengabdi dengan segenap tumpah darah tetes terakhir merah kami, agar negeri yang kami cintai ini, dan meningkatkan sabta marga sebagai kasdia yang meningkatkan takwa kepadamu. Allahumma ya arhamar rahimin, zid quwwatan likulli abna'ina al-mujahidin lid-difa'i an hadhihi al-bilad Indonesia, zid lahum fikratan wa ta'alluman wa quwwatan fil ajsami wal adkar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada prajurit-prajurit terbaik kami, kuatkan mental mereka, tingkatkan kekuatan fisik mereka, berikan kekuatan intelektual kepada mereka, agar mereka menjadi prajurit sejati yang berada di gerbang terdepan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kau amanahi ini. Allahumma ya arhamar rahimin, barik walidihim al-hadirin wal ghaibin fi hadhil ardil muqaddasah. Ya Allah, berikan kemuliaan, keberkahan, kebanggaan kepada kedua orang tua mereka yang hadir bersama mereka saat ini, ataupun yang tidak mampu membersamai mereka saat ini. Muliakan mereka, ya Allah. Banggakan mereka, ya Allah. Berikan kekuatan, kebahagiaan kepada mereka yang telah mewakafkan anak-anak mereka untuk menjadi prajurit terbaik di bangsa ini. Sejahterakan mereka, ya Allah. Bahagiakan keturunan mereka, ya Allah. Dan ganti setiap pengorbanan mereka
dengan seluruh kemuliaan yang Engkau berikan kepada mereka. Allahumma ya arhamar rahimin, fihi mudarribin wa fihi muallimin wa fihi minal quwwatil liwa, barik lahum wa ahsin lahum wakhfid lahum ya Allah min kulli maradihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa, di balik tampilnya prajurit-prajurit hebat ini ada pelatih mereka, pembina mereka, komandan mereka. Maka mohon ya Allah, muliakan seluruh mereka, sejahterakan kehidupan mereka, banggakan dan jadikan jariah dari setiap apa yang telah mereka korbankan untuk melahirkan anak-anak terbaik bagi bumi pertiwi ini. Bila mereka telah mendahului kami, mohon terangkan kubur mereka, terangi kubur mereka, jadikan pahala jariah untuk mereka yang membawa kebahagiaan dengan seragam dan baret merah mereka di hadapan-Mu di hari kiamat. Ya Allah, muliakan keluarga besar mereka, sehatkan orang-orang yang hadir bersama kami, banggakan pada diri mereka, dan bila mereka masih membersamai kami, maka berikan kekuatan kepada mereka untuk membimbing prajurit-prajurit terbaik ini menjadi orang-orang terhebat di masa depan yang mampu menegakkan nilai-nilai kesatuan di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan bila masih ada yang bertugas bersama kami, ringankan tugas mereka ya Allah, lancarkan dan sehatkan, berkahi mereka, tanamkan kekuatan optimis untuk menciptakan orang-orang terbaik, prajurit-prajurit terbaik dengan baret merah yang mereka kenakan. Allahumma ya arhamar rahimin, nushhiduka bi'annaka anta Allah, la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon dengan segenap kekuatan dari-Mu ya arhamar rahimin, berikan kami kekuatan untuk menjaga kesatuan negeri yang kami cintai ini. Mohon ya Allah, jauhkan Indonesia dari perpecahan. Berikan kami kekuatan sebagai amanah untuk memakmurkan negara kami tercinta ini. Berikan kami kekuatan untuk menjadikan Indonesia sebagai inspirasi dalam kehidupan global saat ini. Ya Allah, jaga para pemimpin kami, berikan mereka kekuatan, keputusan untuk bersikap adil. Jaga masyarakat kami, jauhkan dari perpecahan. Tanamkan pada mereka rasa cinta kepada negeri pertiwi ini. Tanamkan pada mereka rasa cinta untuk memakmurkan negeri ini. Allahumma inna hadhil arda syahidatan lana limusyahadatina. Ya Allah, bumi yang kami tapak saat ini menjadi saksi sumpah setiap kami, menjadi saksi dedikasi kami. Maka kami mohon, jadikan setiap tapak yang telah kami hadirkan, kami latihkan selama 7 bulan lebih, menjadi saksi kekuatan tekad kami dan pengorbanan kami, dan menjadi saksi di hari kiamat untuk membawa kebanggaan kami di hadapan-Mu yang mendapatkan rahmat dari-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan semua jalan-jalan kesuksesan terbaik yang mampu kami gapai di muka bumi ini, dan jalan-jalan kebahagiaan yang menggandeng komandan kami, kesatuan kami, keluarga kami saat kami kembali menghadap kepadamu dengan kebanggaan dan kebahagiaan. Dan jauhkan kami dari berbagai macam tantangan, dari berbagai macam halangan, godaan yang bisa memalingkan kami dari sikap-sikap setia kepada NKRI, janji pada Sabta Marga, dan jauhkan kami dari sikap khianat, dari sikap khianat yang menghilangkan spirit perjuangan orang tua kami dengan darah, keringat, air mata, merah putih. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Komando! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Anda gimana? Saya mendengarnya merinding, saudara. Merinding, doa itu dibacakan dengan kalimat-kalimat yang jernih, dengan artikulasi yang jelas, dengan susunan kalimat strukturnya bagus ya. Enggak, maksud saya logikanya nyambung gitu ya. Strukturnya bagus, diksi pilihan katanya juga bagus ya. Itu yang kedua, yang paling penting lagi kontennya, substansinya itu betul-betul membuat merinding ya. Kurang lebih kalau saya memahami ya, itu adalah prosesi pembaretan mungkin setelah selesai pelatihan yang sebut 7 bulan itu ya. Si yang berdoa juga tidak tampak siapa ya, tapi saya menduga ada orang yang di tengah-tengah itu yang baca doa ya, nggak tahu lah ya. Itu bagaimana doanya, dia mendoakan orang-orang yang ada di situ, para prajurit yang itu supaya menjadi prajurit yang tangguh ya, prajurit yang setia pada Sabta Marga, prajurit yang setia kepada NKRI. Hebat nggak? Orang itu juga berdoa kepada orang tua, karena anak-anak yang ikut pelatihan itu, yang lulus itu, yang selesai pelatihan itu pasti punya orang tua.
Jadi kepada Allah SWT, kombinasi ya doanya, doa bahasa Arab, lalu kurang lebih terjemahannya bahasa Indonesianya gitu, maka agak sedikit panjang. Dia berdoa, semoga kedua orang tua prajurit-prajurit itu Allah rahmati, Allah berkahi, ya kan? Kalau mereka sudah meninggal, berikan tempat yang terangi kuburnya dan sebagainya. Itu luar biasa sekali, saudara sekalian. Kemudian doa itu bergeser kepada bahwa anak-anak yang lulus ini tidak lepas dari peran para pelatih, ya, para komandan. Apalagi nyebutnya pokoknya atas-atas dia, pelatih, komandan, atau segala macam mentor dan sebagainya. Nah, dalam doanya si orang itu juga mendoakan agar para pelatih, komandan, mentor tadi juga diberkahi. Apa yang mereka lakukan kepada anak-anak bangsa ini menjadi amal soleh, menjadi tabungan di akhirat. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Dan yang di akhir doa itu, saudara sekalian, yang membuat saya lebih apa ya, tersentak, saudara. Ada kalimat yang diulang 3 kali. Jangan sampai menjadi pengkhianat. Jangan sampai jadi pengkhianat. Jangan sampai jadi pengkhianat. Masya Allah. Saya nggak tahu apa motivasi sang pendoa tadi, yang saya juga duga kuat adalah bagian dari para pasukan prajurit Baret Merah tadi. Mungkin komandannya atau siapa nggak tahu, tapi yang pasti suaranya bagus, bahasa Arabnya bagus, lancar, makhrajnya bagus ya, pronunciation-nya bagus gitu ya. Suaranya juga lantang, tegas ya. Nanti kita bahas sedikit aja itu ya, tapi nggak apa-apa. Bagus, tapi saya duga kuat dia bagian dari prajurit itu, entah peserta, entah pelatih, entah komandan, saya nggak tahu siapa. Tapi juga saya katakan tadi, saya nggak tahu apa motivasi sang pendoa seperti itu. Jangan sampai menjadi pengkhianat, jangan sampai menjadi pengkhianat, jangan sampai menjadi. 3 kali diulang, saudara, dengan kalimat yang mungkin saya tidak pas betul tadi, seperti 3 kali. Nah, ini tentu doa yang tidak asal bunyi. Sampai diulang 3 kali itu biasanya ada tekanan. Karena kalau Anda perhatikan dari depan tadi, doa-doa yang depan tuh bagus-bagus semua, menggetarkan jiwa semua ya. Dan itu, mohon maaf, tidak ada yang diulang, apalagi sampai 3 kali. Apalagi berurutan, 3 kali dan berurutan ya. Mungkin diulang tapi pada setelah ini balik lagi, mungkin bisa jadi kan. Tapi ini kan nggak, 3 kali berurutan. Jangan sampai jadi pengkhianat. Nah, saya menduganya bahwa si pendoa ini betul-betul khawatir bahwa pasukan Baret Merah yang ada pada momen itu ya, entah berapa puluh atau berapa orang yang di situ, itu betul-betul tadi saya disebut tadi mempunyai jiwa cinta NKRI ya, setia pada Sabta Marga, setia membela NKRI, jangan sampai berkhianat. Nah, gitu kan. Kalau sampai diulang, kan dalam logika pikir kita pasti dia melihat sesuatu yang tampak, yang ada, yang sudah terjadi. Nah, yang sudah terjadi, mohon maaf kalau saya terlalu lancang ya, yang sudah terjadi ada prajurit, tentara, bahkan Baret Merah yang sudah selesai lah, katakan purnawirawan, yang menurut ukuran norma kita, norma nilai-nilai kita, dia sudah berkhianat pada negara. Ya, dia berkhianat pada negara demi jabatannya, demi bisnisnya, demi hartanya, demi tahtanya, demi apa lagi. Ya, kita nggak bisa menyebut orang, tapi kita bisa langsung membayangkan si Anu. Bagaimana berkali-kali orang ini melecehkan bangsanya sendiri dengan mengatakan tenaga kerja kita tidak mampu, belum mampu. Berkali-kali memuji negara asing. Berkali-kali memfasilitasi tenaga kerja asing masuk berbondong-bondong secara luar biasa, seperti tsunami yang menerjang. Ya kan? Kemudian dengan kekuasaannya, dengan kewenangannya, dia mengatur orang begini, begitu, taruh di sana, taruh di sini semaunya. Lalu dengan arogannya dia menjawab kritik dari warga, dari rakyat dengan, kalau nggak ngerti, nggak usah ikut bunyi, nggak usah bicara dan sebagainya, dan seterusnya. Dan kelakuannya sungguh-sungguh mengerikan. Banyak tokoh yang jelas-jelas menyebut nama orang itu sebagai pengkhianat, menyebutnya sebagai penjual negara, menyebutnya sudah menyerahkan Indonesia kepada RRC, Cina, saya sebut saja begitu. Nah, saya tidak tahu, betul-betul saya tidak tahu apakah sang pendoa mengaitkan ini dengan doanya.
Saya tidak tahu, tapi dalam logika sederhana saya, kalau Anda sependapat dengan saya, orang berdoa sampai 3 kali dalam berturut-turut itu sesuatu yang sangat ditekankan penting ya. Satu. Yang kedua, orang berdoa dengan ketakutan seperti dengan harapan tidak menjadi seperti itu karena dia melihat sesuatu yang ada, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang sudah ada. Dan itu masih barangkali ya. Sehingga dia berdoa jangan sampai kami menjadi pengkhianat. Allahu Akbar. Saya membayangkan saudara sekalian kalau setiap prajurit TNI, khususnya Baret Merah dan semuanya prajurit TNI, mau angkatan laut, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat ya, tiga-tiganya, tambah polisinya terutama, punya jiwa-jiwa seperti dalam doa itu, masya Allah, luar biasa, dahsyat betul. Ditambah lagi kalau para penguasanya, pejabat publiknya membuang jauh-jauh mental Amangkurat I yang berkhianat, menjual negaranya, wilayahnya kepada Belanda demi keuntungan kekuasaannya, membunuh keluarganya, membunuh saudaranya, membunuh anaknya, membunuh mertuanya dan sebagainya, membunuh para ulama. Membuang jauh-jauh sifat-sifat seperti itu para penguasa kita. Masya Allah, Indonesia betul-betul menjadi Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seperti dalam Al-Quran disebutkannya, sebuah negara yang baik, yang berkah, yang dalam perlindungan ampunan Allah SWT. Tapi kalaupun tidak bisa diharapkan para pejabat kita karena terlalu nyaman, terlalu menikmati uang haram yang luar biasa secara ugal-ugalan brutal itu, maka kembali ke doa tadi, kalau TNI kita punya jiwa seperti itu, berdoa tadi, setia pada Sabta Marga, setia kepada Undang-Undang Dasar 45, setia pada Pancasila, setia pada NKRI, maka TNI ini akan tampil menjadi benteng penyelamat Indonesia dari keramat oligarki asing dan asing yang difasilitasi oleh para pejabat bermental Amangkurat tadi. TNI, kami menunggu sikap berpihakan yang jelas dari TNI untuk negara kita yang betul-betul bukan cuma tidak dalam keadaan baik-baik saja. Indonesia yang di bibir kehancuran, di jurang kehancuran, mengerikan sekali. Tampillah TNI, selamatkan Indonesia. Tampillah bersama kami, rakyat Indonesia, menyelamatkan Indonesia yang kita cintai. Saya kira itu, terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.